Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku yang sekarang sedang belajar di rumah, saya harapkan kalian akan tetap semangat, tetap di rumah, dan apabila kalian harus keluar rumah, maka jangan lupa 3M, yaitu memakai masker, kemudian selalu mencuci tangan, dan jaga jarak. Anak-anakku yang berbahagia, kita akan belajar kembali tentang teks deskripsi. Tentunya kalian masih ingat apa itu teks deskripsi? Ya, teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan sendiri sesuatu yang dideskripsikan oleh penulis. Kemudian, bagaimana ciri-ciri teks deskripsi itu? Kemarin kalian juga sudah mengerjakan soal tentang itu, sehingga kalian tentunya tahu dan masih ingat. Ayo, siapa yang ingat bagaimana ciri-ciri teks deskripsi itu? Nah, ciri-ciri teks deskripsi adalah kita tinjau dari beberapa bagian. Yang pertama, ciri tujuannya. Ciri tujuan dari teks deskripsi adalah menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan objek dari sudut pandang penulis. Ini ciri tujuannya. Kemudian ciri objek yang dideskripsikan. Objek yang dideskripsikan atau objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus. Khusus di sini artinya ya, kita membicarakan, mendeskripsikan tentang salah satu benda ataupun hewan ataupun orang secara khusus. Ya, misalkan kita mendeskripsikan teman kalian Jamilah misalkan. Ya, orangnya itu Jamilah ada teman kalian khusus, bukan Jamilah yang lain. Kemudian selanjutnya ciri berdasarkan isi. Yang pertama, isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Ya, kemudian yang kedua, isi teks menggambarkan secara konkret. Oleh karena itu, teks deskripsi banyak menggunakan kata khusus. Kalian harus bisa membedakan antara kata umum dan kata khusus. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Kemudian yang terakhir, isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi yang kuat. Selanjutnya, apabila kita tinjau berdasarkan bentuknya, teks deskripsi ini bisa dibedakan menjadi dua. Apa saja? Yang pertama adalah teks deskripsi berdiri sendiri. Artinya di sini semua teks itu merupakan teks deskripsi. Tidak ada teks yang lain. Sehingga dikatakan teks deskripsi itu berdiri sendiri. Kemudian yang kedua, teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks yang lain. Artinya dari suatu teks, misalkan cerpen ataupun novel, di situ ada teks deskripsinya. Salah satu bagian dari novel atau cerpen itu merupakan teks deskripsi, sehingga dikatakan menjadi bagian dari teks yang lain. Kemudian apabila teks deskripsi ini kita tinjau berdasarkan tujuannya. Yang pertama adalah teks deskripsi sugestif.
Kemudian yang kedua adalah teks deskripsi ekspositoris. Nah, kemudian apa teks deskripsi sugestif itu? Yaitu teks deskripsi yang menciptakan pengalaman pada pembaca karena berkenalan langsung dengan objeknya. Kemudian yang kedua adalah teks deskripsi ekspositoris. Apa itu teks deskripsi ekspositoris? Yaitu yang memberi identitas atau informasi mengenai objek, ya, dan pembaca itu akan mengenali objek itu apabila bertemu atau berhadapan secara langsung. Nah, selanjutnya secara umum teks deskripsi dibagi menjadi 3. Apa saja? Yang pertama adalah teks deskripsi tempat atau spasial. Dan yang kedua adalah teks deskripsi waktu. Dan yang ketiga adalah teks deskripsi orang. Teks deskripsi tempat atau spasial adalah teks yang melukiskan tempat atau ruang berlangsungnya suatu peristiwa. Sedangkan teks deskripsi waktu adalah teks deskripsi yang menggambarkan urutan waktu berlangsungnya peristiwa. Dan yang terakhir, teks deskripsi orang adalah teks deskripsi yang menggambarkan orang secara terperinci. Demikian ya pembelajaran pada siang hari ini mengenai jenis dan macam teks deskripsi. Selanjutnya kalian akan saya beri tugas, yaitu bacalah teks deskripsi yang berjudul Parang Titesinan Indah, Ayah Panutanku, Ibu Inspirasiku, Si Bagas Kelinciku. Kemudian tentukan jenisnya berdasarkan bentuk, tujuan, dan secara umum, serta jelaskan alasannya. Demikian ya. Selamat mengerjakan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.